أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah di momen yang terbaik ini, di hari yang mulia ini, kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, dan masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha." Semulia-mulianya tempat yang paling dicintai, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membatasi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Hanya mereka lah yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya dibatasi oleh Allah dengan kalimat innama, yang artinya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya orang-orang yang beriman kepada hari kiamat, yang mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Hanya mereka-mereka inilah yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah dan kemakmuran dari segi fisik masjidnya. Para hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi agar kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, senantiasa mereka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah di dalamnya. Rasul SAW bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan orang yang mereka mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan itu adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, yaitu seorang laki-laki yang qalbuhu, yang hatinya, yang jiwanya selalu terpaut, selalu tergantung di masjid. Artinya selalu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Lalu kemudian saking penting kedudukan masjid ini di dalam syariat kita, di dalam agama kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah,
Yang pertama sekali dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Ini menunjukkan bahwa perhatian begitu besar Islam terhadap masjid yang merupakan tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaknya kita menjaga adab-adab tatkala kita berada di masjid. Di antara adab yang perlu kiranya untuk kita perhatikan tatkala kita ingin ke masjid atau berada di masjid adalah hindari perkara-perkara yang kotor. Pastikan bahwa masjid itu suci, bersih dari perkara-perkara yang kotor. Tidak sebatas itu saja. Pastikan pula masjid itu bersih dari nilai-nilai atau noda-noda kesyirikan. Karena masjid ini adalah milik Allah, maka jangan beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Jangan sekali-kali beribadah kepada selain Allah. Jangan sekali-kali meminta, berdoa kepada selain Allah. Karena kita melihat sebagian kaum muslimin, mereka sengaja datang jauh-jauh untuk menghadiri, untuk datang ke sebuah masjid yang ternyata di dalam masjid itu ada kuburan. Di dalam masjid itu mereka meminta kepada kuburan tersebut. Meminta berdoa adalah bagian daripada ibadah. Dan ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat tegas mengatakan, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Ini adab yang pertama yang hendaknya kita jaga. Masjid adalah tempat kita beribadah kepada Allah, meminta, berdoa, berzikir, silahkan. Namun jangan palingkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pastikan ketika kita ingin ke masjid menggunakan pakaian bersih, pakaian yang rapi, pakaian yang terbaik yang kita miliki, dan sekaligus pakaian itu dapat menutup aurat secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai manusia, ambillah pakaian yang terbaikmu. Gunakanlah perhiasan-perhiasan yang terbaikmu ketika kamu ingin ke masjid. Ada sebagian saudara-saudara kita yang memakai dengan pakaian yang pendek. Pakaian itu mohon maaf, apabila dia melakukan gerakan-gerakan dalam salat seperti ruku, sujud, terlihat bagian aurat besarnya, belahan pantatnya terlihat oleh jamaah yang di belakang. Orang yang seperti ini terancam salatnya batal, salatnya tidak sah. Kenapa? Karena auratnya tidak tertutup. Yang fatalnya adalah yang terlihat itu bukan aurat yang ringan, bukan aurat kecil. Yang terlihat adalah aurat besarnya, dan itu mengganggu konsentrasi orang-orang yang ada di belakangnya. Oleh karena itu, adab ketika kita ingin ke masjid, perhatikan pakaian kita. Selain pakaian kita bersih, pakaian kita indah, namun perhatikan kembali apakah pakaian kita betul-betul sempurna di dalam menutup aurat. Kemudian adab yang berikutnya adalah ketika kita ingin ke masjid, perhatikan apakah kita sedang mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Kalau memang kita pastikan iya, hilangkan terlebih dahulu. Kalau aroma itu bersumber dari mulut kita, hilangkan dengan menyikat gigi. Kalau aroma itu bersumber dari badan kita, maka silahkan mandi. Ini adab ketika kita ingin ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akalal basal was-saum wal qurras fala yaqrabanna masajidana." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang makan bawang merah, yang makan bawang putih atau bawang kurras, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Ini adalah larangan yang sangat tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yaqrabanna masjidana. Jangan sekali-kali orang yang baru saja memakan bawang merah, bawang putih, untuk jangan mendekati masjid kami, Masjid Nabawi ketika itu. Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dianalogikan dengan bau-bau yang tidak sedap yang mungkin kita makan barusan itu. Apakah itu bersifat seperti jengkol, pete, yang mungkin aromanya lebih bau daripada bawang. Maka pastikan ketika kita ingin ke masjid,
apakah kita masih mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap, yang itu bisa mengganggu para malaikat-malaikat yang ada di masjid, sebagaimana kita bisa mengganggu jamaah-jamaah yang lain. Karena kata Rasul SAW, fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhul banu Adam. Kata Rasul SAW, karena aroma yang tidak sedap yang keluar dari tubuh kita, yang keluar dari mulut kita, itu akan mengganggu para malaikat, sebagaimana jamaah-jamaah yang lain, manusia-manusia yang lain yang sedang berada di sisi kiri dan kanan kita juga akan terganggu dengan bau yang tidak sedap itu. Maka perhatikan adab yang ketiga ini. Adab yang berikutnya, tatkala kita sudah berada di masjid, maka jangan sekali-kali ketika kita kehilangan benda apapun untuk mengumumkan benda kita yang sedang hilang, barang kita yang sedang hilang. Rasul SAW bersabda, "Idza man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyakul la raddahallahu alaik." Kata Rasul SAW, apabila kalian mendengar ada seorang laki-laki yang mengumumkan bendanya yang sedang hilang, maka doakan bahwa mudah-mudahan benda itu tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, masjid ini tidak dibangun untuk mengumumkan benda-benda yang hilang. Namun apa solusi kita? Karena ini adalah benda yang berharga, silakan lapor kepada petugas masjid, lapor ke pengurus masjid. Jika nanti ditemukan, maka silakan untuk menemui petugas masjid. Atau ketika ditemukan oleh petugas masjid, boleh petugas masjid mengumumkannya. Karena harus dibedakan antara mengumumkan benda yang hilang dengan mengumumkan benda yang ditemukan. Kalau mengumumkan benda yang ditemukan dan itu tidak sampai mengganggu aktivitas ibadah orang lain, maka dibolehkan oleh para ulama. Yang tidak dibolehkan itu adalah mengumumkan benda yang hilang, yang itu milik kita. Ini tidak dibolehkan diumumkan di dalam masjid. Kemudian adab yang berikutnya yang kita perlu perhatikan dalam masjid adalah tidak boleh berjual beli, tidak boleh transaksi jual beli di dalam masjid. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat bahwa Nabi SAW naha 'anis syira' wal bai' fil masjid. Kata para sahabat, Nabi SAW melarang transaksi jual beli di dalam masjid. Jual beli dalam masjid tidak hanya diartikan dengan transaksi secara offline, dan saat ini sangat mudah bagi kita untuk bertransaksi dengan menggunakan online sekalipun itu tidak boleh dilakukan. Walaupun satu pihak yang lainnya berada di luar masjid, kita berada di dalam masjid, maka ini termasuk dalam larangan. Maka ketika itu Rasul SAW mengatakan para sahabat, apabila kalian melihat adanya orang yang sedang bertransaksi di dalam masjid, transaksi jual beli, maka doakan dengan ucapan la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari transaksi jual beli ini. Ini menunjukkan bahwa hal itu dilarang. Adab ini perlu kita perhatikan karena saat ini sangat mudah bagi kita untuk bertransaksi jual beli, dan ketika itu kita berada di dalam masjid. Baik, adab yang terakhir yang perlu kita perhatikan, walaupun ini bukan pembatasan. Kami menyebutkan angka di sini tidak menunjukkan bahwa sebatas itu adab, masih banyak dan tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang singkat ini. Yang terakhir adalah hendaknya kita menjaga ketenangan, menjaga agar kita tidak mengeluarkan suara yang keras dalam berbicara, dalam ngobrol. Jangankan dalam berbicara, tatkala kita sedang beribadah sekalipun, namun mengeluarkan suara yang keras itu pun dilarang. Sebagian saudara-saudara kita yang mereka tidak paham, mereka mengira kita melarang dia sedang membaca Al-Quran. Mereka mengira kita melarang mereka membaca salawat. Tidak. Kita tidak melarang mereka untuk baca Quran. Kita tidak melarang mereka untuk berselawat. Tapi lihat kondisi jamaah-jamaah yang lain juga sedang beribadah. Di masjid ini yang sudah hadir, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang berzikir. Banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Maka tatkala kita sedang membaca Al-Quran, perhatikan kiri dan kanan kita, ada orang yang sedang sholat atau tidak? Kalau tidak ada siapa-siapa kecuali kita sendiri, silahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Tapi ketika kita hadir
dan kaum muslimin yang lain pun sudah hadir, perhatikan bacaan selawat yang kita baca, bacaan Al-Quran yang kita baca. Kalau memang sudah ada orang yang datang, lirihkan suaranya. Pernah suatu ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasul sallallahu masuk ke dalam masjid, melihat ada beberapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi. Rasul SAW memberikan nasihat kepada sahabat tersebut. Innal musalli yunaji rabbah, falyanzur ahadukum bima yunaji rabbah, wala yarfa' ahadukum wala yarfa' ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang salat itu sedang berinteraksi, sedang bermunajat kepada Allah. Maka hendaklah kalian melihat dengan apa kalian bermunajat kepada Allah. Ada orang yang bermunajat dengan berdoa, mengangkat tangannya, ada yang berzikir, ada yang baca salawat. Perhatikan mereka-mereka itu. Lalu kata Rasulullah, la yarfa' ba'dukum ala ba'din. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara saudara-saudara kalian yang lainnya. Ini tidak boleh. Oleh karena itu, kami nasihatkan, kami pribadi, ketika para jamaah sudah mulai hadir ke masjid, tidak boleh ada lagi yang membaca Al-Quran dengan menggunakan mikrofon, membaca solawat dengan menggunakan mikrofon, suara yang begitu keras, yang orang-orang terganggu sedang salat, berdoa dan seterusnya. Dan ketika kita orang yang pertama sekali hadir, baca Quran silahkan. Ketika kita tidak melihat ada orang kiri dan kanan, kita mengeraskan sedikit suaranya. Kemudian ada orang yang datang samping kita, kecilkan volumenya. Begitu hendaknya kita menjaga adab-adab dalam masjid tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan malah mengganggu ibadah orang-orang lain yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa na'fa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah pada hari kiamat yang mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Bagi mereka yang tidak sempurna keimanannya kepada Allah, tidak sempurna keimanannya pada hari kiamat, berat bagi mereka untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk seseorang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mereka menghadiri salat 5 waktu secara berjamaah. Mereka hadir mengerjakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mereka kerjakan dengan berjamaah. Dan itu lebih utama dibandingkan salat sendiri di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan salat sendiri. Keutamaannya 27 darjat. Dan di antara bentuk seseorang itu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah dengan duduk di majlis ilmu yang diadakan di dalam masjid, yang diselenggarakan di dalam masjid, duduk di sana. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok manusia mereka berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mereka saling belajar, mereka mendengarkan kajian, kecuali akan turun ketenangan, ketentraman, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang duduk di majlis ilmu. Karena dengan begitulah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan itu Allah turunkan kepada mereka. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang mungkin bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa masjid ini adalah
tempat yang paling afdal di muka bumi. Kalau kita tahu ada tempat yang paling disenangi oleh manusia, tempat yang paling indah, pemandangan yang sangat menyegarkan mata, ketahuilah masjid tidak ada bandingan daripada tempat-tempat yang lain. Inilah tempat yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Masjid Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.